Kita ke sorotan berikutnya, terdakwa kasus timah Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah. Kalian lagi liatin apa sih? Kayaknya seru banget deh, jadi kepo. Ini lagi liatin kasus korupsi yang lagi rame banget. Oh, Harvey Muiz. Lihat deh, seru banget ya, orang-orang pada korupsi. Gimana nasib masyarakat kita coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang salah satu permasalahan serius yang masih menjadi tantangan di Indonesia, yaitu korupsi. Orang-orang kira korupsi cuma dilakukan sama pejabat besar, padahal korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Tindakan korupsi dapat menyebabkan banyak kerugian, mulai dari terhambatnya pembangunan hingga kekurangan kesejahteraan masyarakat. Bahkan dampak korupsi bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kayak fasilitas umum yang buruk atau bantuan yang tidak tepat sasaran. Buat memahami lebih jauh tentang korupsi, penyebab, dampak, dan cara mencegahnya, yuk kita bedah lebih dalam apa sih korupsi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Eko Prasetyo telah menyempatkan waktu saat ini untuk wawancara. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Baik, menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Baik, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah suatu tindak pidana yang saat ini merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa, yang memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat luas, bagi negara, yang tidak saja membuat suatu negara menjadi kesulitan dalam hal keuangan, namun ternyata membuat generasi muda memiliki banyak, dalam hal ini PR, pekerjaan rumah, yang dibebani dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh, biasanya tindak pidana korupsi dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan kemampuan. Tindakan dalam tindak pidana tidak saja melalui hukum yang berlaku, tentunya dilakukan dengan cara membawa generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk ikut peduli bahwa negara kita dalam kondisi yang tidak terlalu baik karena adanya tindak pidana korupsi. Demikian. Baik. Selanjutnya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Saya Pak. Oke. Oke, baik Pak. Di pertanyaan ini dari penjelasan tadi, menurut Bapak, korupsi itu terjadi karena kebutuhan ekonomi atau lebih karena keserakahan, Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan Pak Eko pernah beberapa kali ikut seminar mengenai penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan kewenangan biasanya melakukan tindak pidana tersebut bukan dilatar belakangi oleh faktor ekonomi, namun dilatar belakangi oleh keserakahan. Tidak merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sehingga mereka-mereka yang melakukan tindak pidana tadi mencari celah untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, memperkaya golongan, memperkaya kelompok, bahkan memperkuat atau memperkaya. Biasanya mereka berasal dari partai politik tertentu. Baik. Terima kasih Bapak. Baik. Selanjutnya, menurut Bapak apa saja dampak yang dirasakan dari tindakan korupsi? Terima kasih. Dampak yang dilakukan adanya tindak pidana korupsi, tentu yang sangat merasa adanya kerusakan yang luar biasa yang disebabkan atau yang dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan tindakan pidana korupsi adalah masyarakat bawah.
masyarakat menengah ke bawah membayar kewajiban sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak, di mana pajak tersebut dikumpulkan oleh negara yang seharusnya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran negeri, untuk kemakmuran masyarakat. Namun yang terjadi karena dikorupsi di tingkat atas, akhirnya apa yang menjadi hak masyarakat bawah, misalnya perbaikan jalan, pembangunan sekolah-sekolah baru, atau renovasi sekolah yang sudah rusak, pembangunan jembatan yang diperlukan bagi transportasi di daerah, tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena tadi uangnya sudah dikorupsi di atas, sehingga yang menetes ke bawah hanya dalam jumlah yang sangat kecil, di mana tidak mencukupi untuk menyelenggarakan pembangunan khususnya di masyarakat menengah ke bawah. Terima kasih untuk semua penjelasan dari Bapak Eko Prasetyo. Kami rasa cukup. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak ya, Untuk- Pak. Baik, terima kasih. telah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Nah, gimana teman-teman semua udah paham belum apa yang dimaksud sama korupsi? Kita tarik kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya adalah korupsi ialah tindakan yang menyebabkan banyaknya kerugian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang demi keuntungan pribadi maupun kelompok yang berdampak kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Dari penjelasan narasumber kita tadi, ternyata pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan dalam untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi gimana? Dari pembahasan dan wawancara kita tadi, kita bisa memahami bahwa korupsi bukan hanya masalah tentang hukum, tapi juga masalah tentang tanggung jawab dan moral yang cukup berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menanamkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak segala bentuk tindakan korupsi sekecil apapun itu. Sebagai generasi muda, kita juga punya peran penting loh dalam menjaga lingkungan yang bebas dari korupsi. Contohnya seperti bersikap jujur dan tidak melakukan kecurangan. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah pemahaman kita tentang bahaya dan pencegahan korupsi agar menuju Indonesia yang lebih baik. Sekian pembahasan dari kelompok 5 tentang korupsi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Jadi kesimpulannya adalah korupsi ialah tindakan yang dilakukan Karena itu kita Dari atas sampai dari samping ya? Dari sampingnya. atau pemberantasan dan pencegahan korupsi.